selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, ketemu lagi ya di Econ webinar nih gitu. Kayaknya terakhir bulan Juli ya kayaknya ya. Awal Juli mungkin kalau ada yang udah pernah join gitu. Kalau kemarin kita pembahasannya tentang lebih ke Gemini ya, Gemini for AI. Nah, kali ini mungkin banyak juga nih gitu ya berita-berita di yang kita baca atau kita dengar gitu ya terkait uh, cyber attack gitu ya. Nah, baik dari manapun gitu. Nah, ini kali ini kami dari Econ Technology selaku Google Partner, nah kita akan membahas nih topik terkait salah satu uh, fitur gitu ya yang disediakan oleh Google yaitu Chrome Enterprise Premium gitu ya. Nah, ini tuh salah satu langkah gitu untuk Bapak Ibu mungkin kalau pakai Google Workspace atau tools yang lainnya atau web browser gitu ya. Nah, itu bisa uh, gimana sih caranya untuk meminimalis attack gitu ya, untuk mensecure enterprise browsing ini gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan ada pertanyaan gitu ya seputar topiknya atau nanti akan discuss lebih lanjut gitu ya. Nanti feel free untuk info di kolom chat atau kalau misalnya sudah pernah kenal nih sama tim Econ gitu ya, terus nanti pengen ngobrol lebih lanjut, feel free juga untuk kontak gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai untuk webinar kita pada pagi hari ini dengan topik Secure First, Protect Against Cyber Threats with Chrome Enterprise Premium gitu ya. Salah satu fitur dari Google. Nah, semoga nanti informasi yang disampaikan oleh tim Econ ini akan bermanfaat dan nantinya bisa nih digunakan atau diterapkan oleh Bapak Ibu di perusahaan ya. Oke. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya akan infokan terlebih dahulu beberapa hal. Kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang belum familiar dengan webinar kita ini pakai apa sih gitu ya. Nah, webinar kita ini adalah kita menggunakan Google Meet, yaitu salah satu fitur yang disediakan oleh Google, di mana di sini juga ada banyak tools-tools yang bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di kolom bagian tengah bawah, itu ada tombol mikrofon dan juga video gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, feel free untuk bisa open mic dan bisa disampaikan gitu ya. Kalau misalnya takutnya via chat ini agak kurang jelas atau nanti bisa menimbulkan perbedaan makna gitu ya. Nah, namun selama sesi mungkin kita izin untuk di-mute terlebih dahulu supaya informasi ataupun demo yang disampaikan oleh tim Econ ini bisa terdeliver dengan baik ke tempat Bapak Ibu gitu ya. Untuk video silakan feel free mau di open juga boleh, mau ditutup juga boleh, nggak masalah ya. Nah, kemudian kalau sekarang di Google Meet nanti juga akan ada raise hand gitu ya supaya nggak rebutan nih. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan boleh raise hand-nya. Nah, di sebelah recent itu ada gambar give reaction gitu ya. Jadi just in case Bapak Ibu mau ada appreciate gitu ya atau memberikan respon. Nah, ini sekarang ada reactionnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih gitu ya beberapa emoticon-emoticon yang ada gitu kan. Nah, di sini bisa bisa nih pilih gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, kita ada dua media gitu ya. Yang pertama yaitu kolom chat. Kolom chatnya itu ada di sebelah kanan bawah gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin saya akan sapa ya, biar muncul nih ada notifnya gitu. Oke, nah itu adalah kolom chat. Jadi Bapak Ibu kalau mau tulis message atau pertanyaan boleh di kolom chat atau Bapak Ibu boleh masuk kepada kolom Q&A yang berada di sebelahnya kolom chat ya yang ada gambar triangular, balok dan lingkaran. Nah, di sana nanti ada pilihan-pilihan gitu ya. Apa sih apa aja tools-toolsnya? Ada polls, nanti kita juga ada polling gitu ya. Kemudian ada Q&A juga gitu. Silakan boleh ditulis di sana nanti akan dibantu untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, sekian informasi terkait Google Meet ini. Semoga juga bermanfaat. Nah,
sekarang kita masuk kepada berikutnya. Nah, mungkin kalau ada yang belum kenal Econ, ini saatnya perkenalan nih ya tentang Econ. Oke, untuk perkenalan tentang Econ, saya persilahkan kepada Ibu Novani. Silakan Bu Novani. Oke, baik. Terima kasih untuk pembukanya, Bu Josephine. Dan selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya terkait fitur-fitur yang ada di bawah ini untuk Google Meet. Jadi mungkin untuk cek ombak dulu, saya mau coba Bapak Ibu yang sudah join pada pagi hari ini dan sudah pernah dengar tentang Icon ini ya. Mungkin boleh dikasih reaction-nya. Oke, ada yang resen malah ya, udah pernah gitu ya berarti ya. Oke, siap. Oke, ini saya lihat cukup banyak ya yang sudah pernah dengar tentang Icon. Wah, oke, lumayan banyak nih. Oke, mungkin saya izin singkat aja berarti ya kalau gitu ya. Kalau udah pada pernah dengar tentang Icon, mungkin saya mau coba lebih perkenalkan lebih dalam gitu ya, jadi bisa lebih kenal. Jadi sebelumnya izin perkenalan diri juga, saya Novani Stikno. Sebagai cloud consultant, Bapak Ibu bisa panggil saya Fani gitu ya. Jadi di sini Icon, mungkin Bapak Ibu mungkin banyak yang mengenal sebagai Google Partner gitu ya, untuk Google Workspace maupun Google Cloud ataupun Chrome gitu ya. Tapi di sini selain Google sendiri, kita juga berpartner dengan berbagai IT software lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan lain nih, kayak misalnya buat ticketing system, kita ada Freshworks, terus butuh project management system, kita ada Asana, terus butuh untuk CRM ataupun untuk invoicing system gitu ya, kita bisa pakai Zoho juga. Dan juga ini yang sering banyak ada yang request juga untuk Jam Cloud, untuk device management dan juga SSO gitu ya. Jadi banyak sekali solusi yang kita bisa provide. Jadi harapannya Icon sebagai vendor Bapak Ibu bisa jadi one stop solution gitu ya. Jadi sudah include untuk supportnya juga. Jadi kami berharap kami bisa bantu untuk support kebutuhan IT di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kita ada 2 kantor ya Bapak Ibu, ada di Jakarta dan Surabaya. Jadi sangat memungkinkan gitu ya, feel free kalau misalnya Bapak Ibu mau ngajakin kita buat ketemu onsite secara langsung gitu ya, jadi sangat memungkinkan. Oke, di sini saya mungkin mau cerita sedikit aja terkait perjalanan Icon gitu ya di IT software company. Jadi kita dari tahun 2007 di kurang lebih hampir 20 tahunan gitu ya, 20 tahunan berkecimpung di dunia IT sebagai waktu itu kita sebagai Web Application Development hingga di tahun 2010 kita official menjadi Google Partner pertama di Indonesia Bapak Ibu. Jadi dulu mungkin yang namanya itu Google Apps, terus dia ganti nama jadi G Suite, baru sekarang yang seperti kita kenal sebagai Google Workspace gitu. Jadi kita waktu itu bantu Google untuk masuk ke market B2B. Nah, di tahun 2011 selain B2B kita juga masuk ke education dan seiring berjalannya waktu kita juga merambah ke produk-produk lainnya nih seperti Google Cloud, kemudian Chrome OS gitu ya. Jadi cukup banyak yang mungkin nanti kita bisa eksplor bersama. Mungkin Bapak Ibu di kantor juga sudah pakai Google gitu ya. Jadi nanti kita bisa ekspor produk-produk lainnya yang bisa menunjang untuk mendukung kinerja Bapak Ibu atau di kantor gitu ya untuk menunjang security-nya dan juga kolaborasi. Jadi kita di sini sebagai primary partner juga, jadi kita bisa all out lah untuk support Bapak Ibu dari sisi pricing maupun di sisi supportnya sendiri gitu ya. Jadi yang terbaru juga di tahun 2023 kita menjadi partner of the year gitu ya di level Asia Pasifik. Jadi ini salah satu privilege yang kami dapatkan sehingga kita bisa memberikan support lebih juga nih untuk Bapak Ibu di sisi produk-produk Google yang kita sediakan gitu. Jadi kita pun dilengkapi oleh tim support yang sudah tersertifikasi dari Google. Jadi sudah banyak pengalaman dan juga nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan feel free bisa menghubungi kami gitu ya. Misalnya mau konsultasi itu boleh banget gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kurang lebih itu perkenalan singkat terkait Icon. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut terkait produk maupun produk Google ataupun produk lainnya, feel free nanti bisa menghubungi saya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya saya silakan kembali kepada Bu Josephine.
Oke, thank you Bu Fani. Nah, oke. Bapak Ibu, mungkin untuk agenda kita pada pagi hari ini gitu ya. Nanti kita di akhir sesi akan ada pembagian hadiah gitu ya. Bapak Ibu bisa stay tune untuk terus mengikuti dan sekali lagi apabila nanti ketika penjelasan gitu ya takut lupa ada pertanyaan, feel free untuk ditulis pertanyaannya. Jadi nanti akan dibantu oleh tim Ekon jika bisa dijelaskan via chat gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti agak sulit nih, wah jawabannya seperti apa, nanti mungkin akan dijelaskan via communication presentasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dan mulai. Jadi untuk pembahasan tentang security first, protect against cyber threats with Chrome Enterprise Premium akan dibawakan oleh tim Econ, yaitu Bapak Andrew Wibowo, selaku Customer Engineer dari Econ, dan juga Bapak Ahmada Kadafi selaku Senior Engineer dari Econ Technology. Nah, jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, feel free boleh kontak ya. Jangan khawatir, kedua speaker kita ini sudah terverified semua gitu ya. Sudah profesional certificate semua yang dikeluarkan dari Google. Jadi informasi yang disampaikan pun itu juga sesuai informasi yang kami terima dari pihak Google. Oke, silakan waktu dan mulai tempat saya persilakan ke Pak Endri. Oke, thank you Bu Josephine. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Hari ini kita bahas terkait Chrome Enterprise Premium. Nah, Chrome Enterprise Premium itu apa? Jadi sebelumnya saya mau survei sedikit nih. Saya akan kirim satu polling yang bisa diisi. Jadi Bapak Ibu di sini pernah nggak sih mendengar istilah Chrome Enterprise-nya dulu nih? Udah familiar belum dengan yang namanya Chrome Enterprise? Nah, jadi bisa pollingnya ada di pojok kanan bawah, bisa diisi terkait udah kenal belum sih, udah pernah kenalan atau pernah dengar Chrome Enterprise itu apa, atau oh saya taunya hanya Chrome browser nih Mas. Nah itu, jadi sebelum saya mulai, saya akan buka dari sini dulu nih. Waduh, mayoritas masih belum pernah dengar Chrome Enterprise ya. Oke, oh banyak yang belum. Oke, oke, ini kayaknya udah mewakili nih, udah 20-7 soalnya. Jadi kalau kita bicara Chrome Enterprise ya, Chrome Enterprise itu sebenarnya Chrome yang digunakan untuk bisnis, yang mana IT nantinya itu bisa melakukan manage ke sisi browsernya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pakai Google Workspace familiar dengan yang namanya Chrome Browser Chrome Management atau CBCM. Nah, itu adalah bagian dari Chrome Enterprise itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya di sini, ini adalah sejarahnya dari Chrome Browser, seperti itu. Jadi Chrome Browser itu launching di 2008. Nah, berikutnya Google itu juga pernah mengalami cyber attack. Jadi di tahun 2009, ini kalau Bapak Ibu mau lihat dokumenternya ada di YouTube, namanya Operation Aurora. Nah, itu bisa dilihat ada beberapa part ya, untuk dokumenternya itu bisa dilihat di YouTube. Nah, itulah yang akhirnya Google berinvestasi ke browser untuk security-nya. Sehingga di tahun 2010, Chrome Enterprise policy itu ada. Jadi ada Chrome yang sudah bisa di-manage. Di tahun berikutnya, Google ini mengembangkan yang namanya Beyond Corp Enterprise atau BCE. Nah, tapi ini masih belum di-launching BCE itu sendiri. Dan di tahun 2019 muncul yang namanya CBCM atau Chrome Browser Cloud Management yang tadi saya sebutkan di awal, di mana perusahaan ini bisa memanage Chrome browser yang digunakan oleh user dengan beberapa policy yang diterapkan sesuai dengan standar security yang ada. Baru di tahun 2021 muncullah yang namanya Beyond Corp Enterprise atau BCE. Biasanya orang banyak sebutnya BCE. Dan di tahun 2024 ini BCE ini sebenarnya berubah nama menjadi namanya Chrome Enterprise Premium. Nah, ini sejarahnya terkait dengan Chrome Enterprise itu sendiri. Nah, kenapa kita berbicara terkait browser? Karena menurut data 85% aplikasi bisnis nantinya itu akan berupa software as a service atau SaaS di tahun 2025. Yang mana pastinya nantinya akan banyak sekali data-data penting atau data sensitif perusahaan yang akan disimpan di cloud. Sehingga kita perlu mengamankan aplikasi-aplikasi yang sifatnya di cloud ini tadi. Dan
menurut data juga 65% aplikasi web ini sebenarnya itu tidak berizin, tidak mempunyai izin yang resmi, sehingga itulah yang harus dijaga supaya user ini tahunya kan biasanya, oh saya butuh aplikasi ini, browsing, oh ada, dia pakai lah gitu aplikasi webnya. Sebenarnya itu adalah aplikasi yang berizin yang ada potensial data leak juga di situ. Nah inilah yang harus dijaga oleh tim IT. Oke, saya next lagi. Selain ancaman data bocor, sebenarnya banyak ancaman yang bisa diterima user saat dia menggunakan browser. Yang pertama terkait juga dengan phishing and malware, yang itu bisa saja misalkan, oh user ini mengakses website-website yang dianggap berbahaya tanpa user ini sadari, atau biasanya sudah ada peringatan, kalau pakai Chrome browser itu sebenarnya sudah ada peringatan, tapi bisa di-bypass. Biasanya user, oke, biar gampang kita bypass aja. Lalu juga terkait data bocor. Data bocor dalam artian, oh si user ini karena kerjanya full dari browser, dia bebas nih. Mau upload, download data, dia mau pindahkan ke user ini, misalkan punya penyimpanan cloud yang lain, dia dengan bisa mudahnya memindahkan file-file perusahaan. Nah, inilah yang kita ingin batasi sebenarnya dengan penggunaan Chrome Enterprise Premium. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan security, itu sebenarnya sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkait dengan security. Kita bisa, mungkin kenal, kita bisa pakai VPN, ataupun mungkin untuk dari sisi aksesnya mungkin pengawasan apa yang diakses user itu kita bisa pakai SIEM. Nah itu sebenarnya sesuatu hal yang terpisah-pisah, sehingga nantinya dari sisi tim IT itu harus mengawasi terkait update aplikasi yang digunakan user, begitu juga dengan pengawasannya akan ada di dashboard yang terpisah-pisah. Sehingga kadang yang terjadi adalah kurang maksimalnya pengawasan yang terjadi ke sisi user, seperti itu. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi terkait apa sih fitur yang ditawarkan di Chrome Enterprise Premium, mungkin saya ada sedikit pooling lagi. Saya ingin tanya, di perusahaan Bapak Ibu, core application atau aplikasi yang biasa digunakan untuk dalam bekerja itu masih menggunakan desktop base atau sudah menggunakan web application, atau mungkin keduanya nih? Jadi masih banyak yang desktop, juga beberapa juga sudah menggunakan web, seperti itu. Nah, nanti saya coba jelaskan solusi apa sih yang ditawarkan dari sisi Chrome Enterprise Premium ini. Oh, masih banyak yang dependen ke keduanya ya. Jadi ada yang web, ada yang... Oke, mungkin saya masih tunggu lagi sebentar. Oh, banyak yang, ya memang banyak yang keduanya ya. Oke, kayaknya memang lebih banyak di yang keduanya. Nah, di sini saya mungkin sebelum masuk ke fitur apa sih yang ada di Chrome Enterprise Premium, saya punya sedikit video untuk Bapak Ibu. Mungkin kita bisa tonton bersama dulu untuk videonya. Modern businesses rely on thousands of web-based apps and services. Securely managing how employees access them is a challenge. With Chrome browser, IT admins can choose from over 300 policies to manage their browser deployments, protect their company from potential threats, and customize employee experiences so everyone is working with the right apps and extensions. On the security side, you can use the Cloud Management Console or Group Policy to whitelist and blacklist apps, manage updates, and add protections from potentially malicious sites. To give employees access to the apps and services they need, you can configure extensions, preset bookmarks, integrate with single sign-on, and more. If employees need to access older apps, you can set controls to have them automatically open in a legacy browser and direct them back to Chrome browser seamlessly when they're done. To provide your employees with the most popular browser in the world, get started by downloading the Chrome Browser for Enterprise bundle today. Available on every OS, Chrome browser provides a secure, adaptable, and user-friendly experience for the people that rely on you, which is why you can rely on Chrome Enterprise. Oke, baik. Tadi sedikit video terkait Chrome Enterprise ya. Oke, berikutnya
Jadi tadi ya saat kita sudah menggunakan Chrome Enterprise, itu bisa melindungi corporate data karena tadi kita bisa memberikan policy ke sisi browsernya, sehingga usernya juga bisa bekerja secara lebih aman dan dari mana saja dan dari device mana saja. Karena apa? Yang kita gunakan sebagai jembatannya user dalam bekerja ini adalah Chrome browser, yang mana Chrome browsernya inilah yang di-manage. Jadi dia tidak lagi mengikat ke device, seperti itu. Oke, jadi apa yang akan saya contohkan setelah ini adalah bagaimana kita bisa merubah dari yang sebelumnya kita pakai beberapa tools untuk security nih, untuk misalkan mau mengakses aplikasi web yang diakses dari yang di-host di GCP ataupun mungkin di provider cloud yang lain, lalu juga ada internal apps yang di-host di on-premise, lalu juga mungkin untuk mengakses SaaS application yang digunakan oleh perusahaan, itu kita nantinya jembatannya kita akan ubah menjadi Chrome Enterprise Premium ini. Jadi tidak akan menggunakan beberapa komponen lagi nih untuk kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu dibutuhkan dalam bekerja, tapi kita bisa akses itu dari mana saja cukup dengan menggunakan Chrome browser. Nah, jadi kalau kita bicara Chrome browser itu sendiri sebenarnya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan, misalkan seperti Google Safe Browsing, yang itu juga bisa diaktifkan oleh user, lalu juga ada password manager, lalu juga extension security, lalu juga ada terkait dengan automatic update-nya dan juga sandboxing. Jadi sebenarnya Google Chrome ini sudah dilengkapi dengan fitur untuk kita bisa bekerja dengan aman. Tapi dengan adanya Chrome Enterprise Premium ini ditambah lagi fitur keamanannya. Jadi terkait dengan perlindungan terkait malware dan phishing, lalu juga kita bisa menerapkan data loss prevention atau DLP dari sisi browsernya. Lalu juga kita bisa menerapkan context aware access control yang nanti akan banyak dijelaskan oleh rekan saya, ada Mas Davi, untuk contohnya gimana sih kita menerapkan context aware access untuk web application seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dengan kita menggunakan Chrome Enterprise Premium itu sendiri, kita sudah bisa menyelesaikan 4 tantangan ini. Yang pertama adalah mencegah user yang tidak seharusnya untuk mengakses web application, termasuk juga mencegah kebocoran data, dan kita bisa memanage nih terkait akses dan keamanannya dari misalkan usernya mengakses dari device yang sebenarnya itu nggak di-manage oleh perusahaan. Lalu juga untuk simplify and reduce your VDI footprint, jadi untuk nantinya mungkin perlu akses yang tadi ya desktop application, nah itu nanti akan ada gambarannya juga, dan juga nantinya IT ini bisa mempunyai kontrol terkait shadow IT. Shadow IT itu misalkan ada user yang menggunakan aplikasi yang sebenarnya itu tidak berizin atau tidak diizinkan oleh perusahaan, karena nantinya dari sisi tim IT sendiri bisa menerapkan policy-policy ke browser yang digunakan oleh user, dan itu mengikat ke profil perusahaan yang digunakan oleh user. Oke, yang pertama terkait dengan mitigate insider and data exfiltration risks. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bisa menerapkan sebuah konteks aware access. Jadi misalkan, oh kalau kita mau akses aplikasi A ini atau web application A ini, maka syaratnya si user ini harus menggunakan domain A misalkan. Atau mungkin kita sudah punya list spesifik user yang boleh mengakses aplikasi ini. Jadi aplikasi tersebut sebenarnya bisa diakses dari internet publik ya, tapi akan ada penyaringnya sampai si user ini bisa masuk ke dalam websitenya. Berikutnya kita juga bisa menerapkan DLP base yang ada di Chrome browser. Jadi kita bisa melakukan analisa terkait apa sih yang di-download user, apa yang di-upload. Kita juga bisa melakukan blocking tentang hal-hal tersebut, atau mungkin kita perlu juga untuk mengawasi terkait sebenarnya user ini nggak boleh copy paste ke source tertentu, atau mungkin kita mau membatasi URL yang diakses user berdasarkan kategori. Misalkan saat dia menggunakan profil perusahaannya, maka dia tidak boleh terkoneksi dengan penyimpanan cloud lain selain yang ditentukan oleh perusahaan, Google Drive misalkan. Nah, itu kita bisa batasi seperti itu.
Dan juga Chrome sendiri itu mempunyai kemampuan untuk terintegrasi dengan Chronicle ataupun third party CM nantinya. Jadi ada beberapa yang sudah disupport atau bekerja sama resmi dengan Google. Lalu berikutnya, misalkan user mau pakai device-nya sendiri untuk mengakses aplikasi perusahaan. Biasanya ya ini bisa menggunakan VPN, tapi biasanya kendalanya itu akan sedikit lambat seperti itu. Nah, dengan kita pakai Chrome Enterprise Premium ini, kita bisa akses itu dari device yang tidak di-manage oleh perusahaan. Jadi device milik user, dia cukup pakai Chrome browser, policy-nya itu akan ter-apply di situ, dan nantinya akan ada pengecekan. Misalkan dia mau akses ke aplikasi kantor, itu tidak perlu menggunakan VPN lagi, tapi menggunakan public network yang mana nantinya akan ada pengecekan sebelum si user ini bisa masuk ke dalam websitenya. Lalu terkait dengan VDI footprint ini yang menarik. Jadi kalau nantinya admin ini, dia akan mengelola Chrome profile atau Chrome usernya di sini. Sehingga nantinya akan ada pengecekan sebelum si user ini bisa masuk ke web aplikasi, baik itu yang di hosting di GCP ataupun di cloud provider lain, ataupun dia di hosting di on-premise server yang ada di kantor. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau yang desktop apps seperti apa? Desktop apps, Google baru-baru ini juga mengakuisisi yang namanya Cameo. Cameo ini dia bisa melakukan streaming terkait desktop application, sehingga nanti dari sisi user tetap mengaksesnya akan menggunakan browser. Sehingga apa? Dia akan menggunakan jalur yang aman untuk bisa mengakses, meskipun itu desktop application, dia akan tetap mengaksesnya melalui Chrome browser seperti itu. Dan nantinya kita bisa terapkan pembatasan aksesnya juga terkait, si user siapa sih yang boleh akses ke desktop apps yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga misalkan desktop apps ini tidak lagi mengikat ke device. Jadi misalkan, ada device yang rusak atau apa, nah user ini tetap bisa mengakses aplikasi tersebut tanpa harus menginstal, tapi cukup dengan menggunakan browser atau Chrome browser lebih tepatnya. Seperti itu. Termasuk juga, nah ini terkait dengan, biasanya kan banyak juga user-user yang nakal nih. Nah, itu kita bisa manage terkait dengan, kita sudah blok nih terkait URL-URL yang dianggap berbahaya, itu kita bisa blocking. Ataupun aplikasi-aplikasi yang sifatnya SaaS ya, yang mana itu kan pasti diaksesnya juga dari URL, kita bisa prevent di situ, termasuk misalkan terkait Chrome extension yang diperbolehkan, itu kita bisa manage juga. Dan kita juga bisa membuat protection terkait download, upload, lalu copy paste, print, itu kita bisa manage. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, seperti itu. Nah, kalau tadi lebih ke materinya, nah sekarang saya punya simple demonya ini lebih ke keamanan yang ada di Chrome browser-nya itu sendiri. Jadi saya ada beberapa use case di sini. Yang pertama, mencegah data bocor ya di sini, mencegah data bocor, dan juga saya mau ada, jadi ini 2 poin ini sebenarnya nyambung, ada monitor untuk kegiatan upload download yang dilakukan oleh user di sini. Kemudian di sini ada blok terkait URL berdasarkan kategori dan juga prevent access to malicious content. Dan di sini juga ada untuk perlindungan dari copy paste. Nah, saya mau yang ke pertama dulu. Saya coba pindah dulu share screen-nya. Nah, contoh saat adanya analisis terkait hal yang diupload. Jadi contohnya, mungkin ini contohnya cukup simpel ya, di mana saya tidak boleh user itu mengupload file dokumen itu dari lokal ke Google Drive. Supaya apa? Supaya user terbiasa membuat file itu langsung dari Google Drive ataupun dari Google Tools atau Google Dokumen yang tersedia dengan akun perusahaan. Nah, di sini contohnya saya mau file upload untuk file yang berupa Microsoft Word di sini.
Nah, saat akan upload ini akan dicekking. Nah, kalau dia tidak memenuhi atau tertrigger itu adalah hal yang harus diblok, maka di sini akan muncul warning bahwa this file on your device doesn't meet some of your organization security policy. Jadi sudah ada pemberitahuan bahwa oh ini nggak boleh loh. Begitupun misalkan saya memberikan batasan, misalkan ini saya juga buat yang simple, semua file yang berupa image itu tidak boleh di-download. Jadi contohnya misalkan saya lakukan save image di sini. Contohnya saya langsung save. Nah, di sini akan di-scanning dulu sebelum di-download. Nah, di sini langsung muncul ya, dangerous download block. Jadi, saya bisa batasin terkait apa yang boleh di-upload, apa yang boleh di-download oleh user. Begitupun juga saya membatasi URL terkait sosial media. Jadi contohnya di sini facebook.com atau mungkin saya mau buka tiktok.com ataupun saya mau buka twitter.com. Jadi yang saya blocking adalah kategorinya adalah sosial media. Jadi semua sosial media itu secara otomatis akan terblokir. Karena kita bisa melakukan blocking kategori URL ini berdasarkan sub-sub kategori. Jadi misalkan, oh saya mau blocking news, tapi newsnya spesifik nih, yang sport news. Nah itu kita juga bisa blocking seperti itu. Lalu yang saya batasi berikutnya adalah terkait printing. Dan yang saya batasi terkait printing adalah URL dengan kategori news. Jadi contohnya kalau saya ingin melakukan printing di sini, contohnya ini saya lakukan save as PDF ya. Saya save, saat ada proses save walaupun ke PDF yang melalui proses print, nantinya juga akan ada pengecekan lagi di sini, dan di sini juga akan keluar warning yang sama. Termasuk juga misalkan saya mau copy paste. Nah, copy paste-nya ini saya batasi ke URL yang mengandung docs.google.com yang otomatis itu adalah Google Docs. Jadi kalau saya ingin melakukan copy paste di sini, nah dia langsung muncul bahwa kita nggak boleh nih copy paste. Jadi misalkan ada nih hal-hal yang memang ingin dilimit oleh perusahaan terkait apa yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh diakses, atau apa yang boleh di-copy atau apa yang tidak boleh di-copy, printing, termasuk yang saya tunjukkan berikutnya adalah terkait misalkan si user mengakses web yang sudah ditandai dangerous di sini, atau sebenarnya karena Google itu menggunakan database yang ada di Google Search yang otomatis dia sudah mempunyai data terkait website-website yang misalkan itu adalah phishing. Nah, contohnya di sini saya akan memasukkan akun yang saya gunakan. Oke. Lalu saat saya menginputkan passwordnya, tepat di yang paling akhir saya akan masukkan password ini, sorry, passwordnya salah. Oke, sebentar, saya coba refresh dulu login page-nya. Andri@jc2. Oke. Oh. Buat login-nya enggak ya, bentar. Nah, jadi nah ini dia. .icontract. Oh, nggak muncul kayaknya. Karena udah keluar dangerous-nya, jadi udah ada protected account sehingga saya nggak akan bisa lanjut. Dan nantinya akan ada pemberitahuan sebenarnya, saya akan diminta untuk ganti password yang saya gunakan. Jadi di sini saya mau enter atau apapun dia nggak akan bisa lanjut karena sudah ditandai sebagai dangerous URL di sini. Nah, ini contoh-contoh policy yang kita bisa terapkan di Google Chrome atau di Chrome browser. Selain itu, misalkan kita mau yang lebih jauh lagi, misalkan, oh saya mau restrict benar-benar nih, kalau si user ini, misalkan ini di device milik perusahaan ya, dia hanya boleh login dengan akun
perusahaan aja, jadi dia nggak bisa nambahin Gmail. Nah itu juga sebenarnya kita bisa lakukan juga policy tersebut di Chrome browser. Nah kalau ini tadi terkait dengan perlindungan dari sisi Chrome browsernya, nah kalau ke sisi aplikasi, saya mungkin mau geser sedikit nih, saya balik ke sini lagi. Nah, kalau perlindungan dari sisi aplikasi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Mas Davi di sini. Silakan Mas Davi untuk dilanjut. Ya, thank you Mas Hendri. Context aware access ya. Context aware access itu memanage aplikasi menggunakan konteks ya. Konteksnya bisa berupa user, bisa berupa device. Terus kemudian aplikasi yang di manage itu adalah internal application yang berupa web application ya, antara di host di GCP, di host di other cloud, dan juga di host di on-premise ya. Yang terakhir ada SaaS application juga. Itu oke. Jadi kalau sebelumnya legacy apa namanya policy itu kebanyakan kan kita menggunakan VPN ya. Jadi lebih ke network gitu ya. Nah untuk yang sekarang ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menganut zero trust access ya. Itu mereka menggunakan konteks dari device, dari user, dan juga dari environment gitu ya. Jadi coba saya lanjutin ya di sini ya. Oke, jadi yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini adalah konteks user trust, device trust, IP location, session age, dan time. Itu semua adalah konteks. Dari konteks-konteks ini kita bisa gunakan untuk membuat peraturan-peraturan ya, atau policy ya. Jadi policy yang sangat granular atau sangat spesifik gitu ya, daripada hanya sebatas pembatasan berdasarkan VPN gitu kalau sebelumnya ya. Jadi konteks-konteks yang sangat spesifik ini kita bisa buat sebagai policy. Kemudian policy itu kita bisa enforce ya, kita bisa enforce sebagai requirement untuk mengakses aplikasi atau juga mengakses resource ya. Di sini ada web app, ada VM, GCP resource, API, dan third party SaaS gitu. Jadi kita bisa memanage hampir semua aplikasi dan juga resource gitu menggunakan context aware access ya. Oke, untuk membuat policy ya ada dua cara nanti di GCP itu ada basic mode dan juga ada advanced mode. Yang basic mode itu cara simple untuk membuat policy ya. Jadi di sini cuma ada beberapa item policy yang bisa diterapkan ya. Ada IP subnetwork, ada geographic location dan juga device policy. Seperti screen lock, require admin approval. Jadi device-nya itu sudah mengaktifkan screen lock di device-nya. Device-nya juga termasuk device yang sudah di-approve oleh admin ya. Kemudian device-nya sudah termasuk corporate device. Terus bisa juga kita bikin policy di mana dilakukan pengecekan apakah device-nya itu sudah mengaktifkan disk encryption, dan juga kita bisa membuat policy apakah device tertentu itu menggunakan operating system tertentu gitu. Jadi kita bisa membatasi sampai di level itu ya. Jadi contoh di OS-nya aja misalkan untuk mengakses sebuah aplikasi atau suatu aplikasi harus menggunakan Linux atau Windows dengan versi tertentu gitu. Nah itu bisa ya. Nah itu cara membuat policy atau access level yang basic mode. Jadi yang basic mode ini cuman beberapa aja ya. Nanti ada lagi untuk policy yang lebih lengkap lagi itu namanya advanced mode. Nah ini advanced mode ini terbuka atau bisa diakses ketika Bapak Ibu subscribe Chrome Enterprise Premium ya. Jadi ada license yang perlu di subscribe.
Untuk yang advanced mode itu ada ini ya 4 objek. Jadi untuk membuat apa namanya policy assignment-nya itu kita gunakan namanya common expression language. Jadi kita menggunakan expression language sehingga policy yang kita buat bisa sangat spesifik atau granular gitu ya. Jadi kita bisa combine gitu ya. Misalkan kita combine untuk mengakses sebuah aplikasi, requirement-nya adalah aksesnya itu harus dari Indonesia, nggak boleh dari negara lain. Kemudian akses itu digabung dengan conjunction and ya. Jadi ada syarat lagi gitu, nggak hanya satu syarat gitu ya. Kemudian contohnya kita tambahin, oh yang boleh akses aplikasi finance itu harus dari Indonesia dan juga dari eh, apa namanya divisi finance gitu misalkan ya. Jadi divisi lain nggak bisa akses. Terus kemudian yang mengakses itu akunnya sudah mengaktifkan 2FA dan juga menggunakan OTP. Bisa juga menggunakan sertifikat device-nya gitu ya. Jadi sebelum mengakses ke aplikasi, device-nya harus sudah terinstall sertifikat yang mana key pair-nya sudah diupload ke policy engine ya gitu. Jadi yang di advanced mode ini adalah objek-objek ya yang ada 4 ini ya. Yang origin ini lebih ke location ya. Kita bisa tentukan untuk policy itu sesuai dengan lokasi yang mengakses gitu ya. Bisa dengan IP, bisa juga dengan pemilihan geographic location. Jadi kita pilih kode negaranya gitu. Kalau Indonesia ID kan ya. Kalau Amerika US kayak gitu. Kita bisa apa namanya membatasi akses ke aplikasi sampai apa namanya ke geographic location. Kemudian di objek yang ketiga ini ada levels ya. Objek levels ini mempunyai atribut yang mana atribut itu adalah akses level yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi kalau kita pengen buat satu policy yang mana policy itu adalah apa gabungan dari policy lain, nah kita bisa menggunakan objek yang levels ini ya. Kemudian yang terakhir ini ada device ya. Objek device ini mempunyai atribut-atribut dan semua atributnya kita bisa jadikan sebagai apa namanya policy gitu ya. Nah, untuk contoh penggunaan common expression language-nya itu ada di bawah ini ya. Contoh device.isAdmin approve underscore device sama dengan true. Jadi kita bisa menggunakan operator ya sama dengan operator tidak sama dengan kita bisa menggunakan conjunction and bisa menggabungkan lebih dari satu policy ya dan juga kita bisa menggunakan disjunction gitu or ya. Jadi misalkan user itu memenuhi satu syarat saja bisa mengakses. Nah, itu kita bisa bikin gitu ya. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Oke, jadi kebanyakan aplikasi yang sekarang digunakan itu web application ya. Jadi saya tampilkan ini skema dari bagaimana kita mengamankan akses ke internal web application gitu ya, baik di on-prem, di other cloud dan di GCP gitu ya. Nah ini kalau yang saya tampilkan sekarang ini bisa digunakan untuk mengamankan aplikasi yang di on-prem dan juga di other cloud gitu. Ya, kalau lihat dari diagramnya agak ribet ya. Cuman intinya kita tinggal install satu agent di network kita yang mana agent tadi bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang ingin kita manage kayak gitu ya. Jadi di on-prem nanti disiapkan satu VM, di VM itu kita install konektor. Nah, konektor tadi yang tugasnya akan berkomunikasi dengan Chrome Enterprise Premium Gateway gitu ya. Jadi akan ada tunnel ya, encrypted tunnel yang dibuat oleh si agent tadi ke GCP gitu untuk mengamankan akses kayak gitu nanti. Dan untuk aplikasinya HTTPS ya. Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat yang dari Sektigo dan lain-lain atau juga bisa menggunakan self signed certificate ya. Yang penting HTTPS gitu ya. Oke. Ya, sekarang demo ya. Jadi saya sudah siapkan 2 dummy web application ya. Saya ganti share screen-nya.
Oke. Jadi saya sudah siapkan 2 dummy web application yang mana aplikasi itu sudah saya siapkan atau sudah saya protect dengan Chrome Enterprise Premium atau Context Access ya, Context Aware Access. Untuk use case-nya adalah yang mengakses itu harus dari Indonesia. Kemudian device yang digunakan itu harus sudah terapprove oleh admin. Dan juga device yang digunakan itu adalah termasuk device perusahaan gitu ya. Ada 3 ya berarti use case yang saya demokan sekarang ini. Jadi ini saya sedang melakukan remote ke virtual machine ya, yang mana itu Windows ya, pakai Windows, dan device ini sudah saya daftarkan sebagai company on a device atau device perusahaan, dan juga saya sudah approve ya sebagai device perusahaan. Kemudian aksesnya juga saya akses dari Indonesia kan ya. Jadi semua requirement untuk mengakses aplikasi terpenuhi sehingga user atau device-nya bisa mengakses ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah ini ada 2 ya aplikasinya ya. Ada yang sebelah kiri itu aplikasi yang saya deploy di GCP ya. Jadi base-nya GCP. Dan sebelah kanan ini aplikasi yang saya deploy di on-prem. Kayak gitu, di on-prem. Dan dua-duanya juga saya protect menggunakan Context Aware Access. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini kayak gini di GCP ya, yang sebelah kanan kayak gini ya. Ini di on-prem kayak gitu. Dan intinya ketika semua requirement sudah comply, user atau device bisa mengakses aplikasi itu. Nah, kemudian jika misalkan diakses dari device, ini saya coba akses dari laptop saya ya, yang mana laptop saya belum didaftarkan sebagai company on a device dan juga belum di-approve oleh admin gitu ya. Nah, ketika saya akses dari device yang belum comply requirement-nya, akan muncul halaman seperti ini ya, unit access gitu ya. Di halaman ini terdapat informasi siapa user yang mengakses dan juga resource apa yang diakses gitu, atau aplikasi apa yang diakses. Terus kemudian di bawah sendiri ada troubleshooting URL. Nah, ketika user mendapatkan halaman seperti ini, user akan mengirim email ya, agar memberitahu admin IT bahwa dia terkendala untuk mengakses aplikasi. Nah, link ini adalah link yang digunakan admin untuk melakukan troubleshooting ya. Oke, kalau link tersebut kita buka di akun ini saya buka akun adminnya ya. Jadi yang saya tampilkan sekarang ini adalah akun admin yang mempunyai akses ke policy administrator ya. Oke, link tadi saya kopas ya, saya akses dari akun admin, maka yang tampil adalah Chrome Enterprise Premium Troubleshooter. Di sini kita bisa cek atribut-atribut dari user dan juga device ya. Kita bisa analisa mana nih atribut yang membuat user tidak comply gitu ya. Di sini kan ada keterangannya access not granted. Kita bisa cek gitu. Kira-kira apa yang membuat access not granted. Nah, kita bisa cek di sini ya, admin approve device nilainya false. Saya coba perbesar lagi. Jadi admin approve device false, kemudian crop on the device juga false. Nah, jadi atribut ini yang membuat user tidak bisa mengakses aplikasi gitu. Kita bisa juga melihat yang di bawah sendiri ini ya, ada fix anyone condition. Jadi policy ini yang sudah saya terapkan di aplikasinya. Jadi policy-nya yang pertama tadi kan bisa diakses kalau dari Indonesia. Kemudian bisa diakses kalau device-nya sudah di-approve oleh admin. Terus kemudian yang terakhir bisa diakses kalau device-nya adalah device dari perusahaan gitu. Kita tinggal compare gitu ya. Seperti itu.
Oke. Coba saya kembali ke slide ya. Oke, jadi ini tadi halaman kalau user unauthorized ya, kan terblokir seperti ini gitu ya. Jadi banyak kelebihan yang kita dapat. Yang pertama, aplikasi kita akan dilindungi oleh gampangnya halaman login Google kan ya. Jadi otomatis anti DDoS, SQL injection dan lain-lain gitu. Jadi sebelum akses itu atau request itu sampai ke aplikasi kita, terlebih dahulu request itu masuk ke load balancer dari GCP gitu untuk dianalisa konteks aware access-nya gitu ya. Jadi kalau dia comply maka request akan diteruskan. Tapi kalau tidak comply maka akan berhenti di load balancer dari GCP gitu. Oke, ini tadi ya policy troubleshooter yang bisa diakses hanya oleh admin gitu ya. Untuk melakukan troubleshooting, kenapa user atau device itu tidak bisa mengakses aplikasi. Oke, itu Mas Hendri. Dari saya kembalikan lagi ke Mas Hendri ya. Oke, thank you Mas Davi. Saya Oke, coba take over layarnya lagi ya. Oke. Tadi untuk materinya mungkin sekian. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A dan mungkin bisa dibantu juga untuk mengisikan feedback form. Nah, oke. Mungkin sembari ini saya kembalikan ke Bu Josephine, mungkin sambil cek pertanyaan-pertanyaan, Bu. Oke, ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin sudah mendengarkan gitu ya terkait CEP ini seperti apa dan juga update-update ke depannya gitu. Nah, ini sambil kita buka untuk sesi Q&A gitu ya Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand, open mic-nya atau mau tulis di kolom chat dan kolom poll Q&A gitu ya. Silakan, boleh juga. Dan mungkin bagi Bapak Ibu sambil menunggu boleh silakan mengisi feedback form-nya juga gitu ya. Jadi nanti dari siapa yang mengisi feedback form akan kita undi untuk mendapatkan swag atau hadiah dari PT Econ Technology ya. Jadi silakan. Oke, mungkin di sini ada satu dari Bapak atau Ibu Eka Lukmana. Pertanyaannya adalah security ini hanya saat kita akses aplikasi dari Chrome browser saja atau termasuk proteksi aplikasi dari browser yang lain? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk di Chrome browser saja, Bu. Nantinya, tapi dengan kita mengaktifkan fitur Chrome Enterprise Premium ini, nantinya user ini tidak akan bisa mengakses aplikasinya itu dari browser lain. Karena apa? Karena untuk pembacaan prasyaratnya, jadi misalkan, oh dia harus pakai profil user tertentu, misalkan harus pakai email perusahaan, nah itu yang bisa mengirim datanya itu hanya dari Chrome browser. Sehingga apa? Saat si user ini menggunakan browser lain, itu akan di-blocking, Bu. Sehingga mau nggak mau user ini akan menggunakan Chrome browser, seperti itu. Gimana Bu? Ada yang kurang jelas atau masih mau tanyakan? Oke, udah cukup jelas ya. Oke, jabatan dan perusahaan must be valid email. Oh, dengan Bapak, Mas Hendri, Bapak Eka. Oke, siap Pak Eka. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Q&A, mungkin ini dari satu orang yang sama ya. Oke, ini dari Anonymous. Waduh, ada Anonymous nih. Oke, yang pertama, protect sensitive data, termasuk screenshot blocking, akan available oleh Google kapan ya? Gitu, mungkin kalau ada bocorannya gitu kali ya. Kemudian yang kedua, apabila mengakses Google Drive melalui web browser lain, apakah scanning section masih berjalan? Kemudian berikutnya,
Oke, ini mungkin tadi udah sama ya, menjawab ya, security ini hanya saat kita mengakses aplikasi dari Chrome browser atau aplikasi browser lain, tadi udah terjawab ya. Kemudian ini ada tambahan lagi, incognito, apakah menggunakan incognito terkecualikan untuk policy-nya gitu. Oke, itu pertanyaannya ada satu lagi dari Pak Firdaus, case apa saja yang sering ditemui pada security ini dan bagaimana cara solusinya gitu ya. Silakan Mas Endri, Pak Nanda atau Pak Davi. Nah, saya jawab dulu, nanti kalau Mas Davi atau Mas Nanda mau menambahkan bisa ini ya, langsung juga. Jadi terkait dengan protected sensitive data, screenshot blocking ya. Kalau protected sensitive data sebenarnya kalau untuk upload download itu kan sudah ada ya, upload download print copy paste itu kan sudah tersedia. Nah, kalau untuk screenshot tadi kayaknya udah masuk roadmap. Jadi nanti ditunggu aja nih karena itu sudah masuk ke roadmap security yang tersedia di Chrome Enterprise Premium. Lalu yang kedua, apabila mengakses Google Drive melalui web browser lain, apakah scanning section masih berjalan? Jadi saat kita sudah menerapkan Chrome Enterprise Premium yang juga dibarengin dengan contextual access tadi, maka user ini akan mau nggak mau dia harus pakai Chrome browser karena akses dari browser di luar Chrome itu akan di blocking, sehingga ya kita akan menerapkan sebuah standar di mana oke, kita mengakses aplikasi pekerjaan ini hanya dari Chrome. Nah, sehingga kita cukup memanage Chrome browsernya. Dan kita sudah batasi juga bahwa setiap aplikasi yang digunakan untuk pekerjaan ini tidak boleh diakses dari browser di luar Chrome tadi. Seperti itu. Lalu tadi apa tadi? Incognito ya. Incognito kalau tidak salah tadi sudah masuk ke roadmap juga ya untuk menerapkan policy di incognito. Tapi sebenarnya seperti ini. Kita bisa memanage browser Chrome di mana kita menonaktifkan fitur incognito-nya. Sehingga si user ini tidak bisa istilahnya mengaktifkan atau mengakses URL dengan menggunakan incognito mode. Jadi kita bisa disable untuk fitur incognito mode-nya. Oke, terus tadi dari Pak Muhammad Firdaus, case yang ditemui. Sebenarnya banyak macam sih Pak, terutama misalkan terkait dengan menjaga data itu supaya tidak bocor dalam artian, oke, misalkan kita menyimpan let's say di Google Drive, kita punya pasti banyak file-file yang confidential. DLP yang berjalan di Google Workspace itu hanya membatasi untuk sharing ke eksternalnya, tapi gimana untuk menjaga dari sisi internal perusahaan. Nah, kita bisa pakai Chrome Enterprise Premium ini. Dari sisi apa misalkan, oke, file-file yang confidential ini hanya boleh di-print oleh user tertentu aja, atau mungkin hanya boleh di-download oleh user tertentu aja. Lalu yang kedua, dari sisi Google Drive, kita misalkan mau melimitasi user ini hanya boleh upload ke cloud storage-nya, atau penyimpanan cloud-nya itu hanya di Google Drive. Jadi misalkan si user ini punya box, ataupun punya misalkan penyimpanan storage cloud yang lain, itu kita bisa blocking URL-nya sehingga dia tidak memindahkan atau mengcopy file yang sebenarnya itu untuk keperluan perusahaan. Jadi kita bisa pantau dari aktivitas upload download-nya juga. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Nanda atau Mas Davi? Untuk yang case ya. Yang case yang pertama itu Ya. adalah yang paling sering ditanyakan itu untuk memonitor user behavior on web. User behavior on web artinya bahasanya ini, karyawan itu browsing apa aja sih kalau di kantor ya, dari perangkat pekerjaan gitu ya. Itu kan kebaca tuh dari CIP dan juga dari URL kategori filtering. Nah, lalu yang kedua itu adalah untuk memastikan bahwa upload download yang ada di Chrome browser ya itu bukan sesuatu yang sifatnya company confidential data atau sesuatu yang sifatnya bisa membahayakan environment, misalnya yang berupa malware, ransomware dan lain sebagainya. Itu dua case yang paling sering kita encounter. Nah, case-case lainnya itu yang memang lebih mengarah kepada keamanan user mengakses internet karena layanannya on cloud ya,
dan untuk merestriksi bahwa layanan on cloud-nya tersebut mau diakses secara zero trust, tapi kita udah mau melepaskan teknologi VPN. Jadi yang opini saya pribadi, ini teknologi yang melengkapi, tetapi bisa juga menggantikan ya teknologi VPN, karena semua sifatnya zero trust. Karena dalam CEE tadi semua itu dievaluasi. Oke, untuk Pak Fikri bagaimana? Ada sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh sorry Pak Firdaus ya tadi ya. Oke, mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Kita coba rangkum, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Prabowo, sudah menggunakan Google Workspace nih. Nah, apakah ada manual yang simple untuk melakukan konfigurasi Chrome Enterprise? Karena kalau mengikuti manual dari Google cukup panjang gitu konfigurasinya. Nah, ini ada caranya nggak nih mungkin Pak Davi atau Pak Hendri? Kemudian yang kedua, apakah ada batasan dalam kemampuan CEP untuk mengelola dan memperbarui kebijakan keamanan secara otomatis ya? Oke, mungkin Pak Friki yang keduanya ini menjelaskan ya. Oke, mungkin boleh dibantu dua ini dulu Pak Hendri atau Pak Davi. Oke, saya coba jawab lagi yang terkait ini tadi ya, yang dari Pak Bowo ini ya. Manualnya Pak, mungkin nanti kita bisa diskusi aja sih Pak. Jadi kita bisa mungkin pandu ya. Jadi goals yang Bapak inginkan seperti apa, nanti biasanya sih kita akan kasih contohnya. Oke, Bapak yang ingin seperti apa, contohnya nanti kita bisa berikan contoh untuk setup-nya di sisi admin konsolnya seperti apa, seperti itu sih Pak. Karena sebenarnya kalau kita lihat di support Google juga sudah cukup banyak ya dokumentasinya, tapi nanti misalkan Bapak perlu misalnya pendampingan, nah itu biasanya kita juga lakukan hal seperti itu juga sih Pak. Jadi kita akan tanya dulu biasanya goals-nya akan seperti apa, nanti kita bisa bantu untuk contoh setup-nya seperti apa, seperti itu Pak. Lalu untuk dari Pak Fikri ya, apakah ada batasan dalam kemampuan Chrome Enterprise untuk mengelola dan memperbarui kebijakan keamanan? Nah, mengelola dan memperbarui sebenarnya semua kebijakan itu nantinya akan di setup oleh admin. Tapi, nah ini ada tapinya. Misalkan kita melakukan pembatasan terkait URL blocking berdasarkan kategori. Nah, kategorinya ini kan jadi nantinya itu akan mengambil data dari Google Search ya, di mana di Google Search itu pasti juga sudah ada data terkait misalkan sosial media, misalkan ada sosial media yang baru, nah itu pasti juga itu akan terupdate. Yang kedua yang akan terupdate juga terkait dengan malicious website atau website-website yang dianggap berbahaya. Nah itu karena itu akan menggunakan database dari Google Search yang mana itu akan selalu diperbarui ya. Tapi kalau misalkan keamanan terkait data sensitif, nah itu nanti akan kembali ke perusahaan. Misalkan, yang dianggap sebagai data sensitif itu seperti apa, itu perlu di-set oleh admin. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau memang itu terkait hal yang terkait misalkan URL blocking tadi, kategori URL kategori itu kita bisa untuk memperbarui kebijakannya sendiri atau mengupdate datanya terkait URL tersebut. Tapi kalau yang terkait dengan data sensitif itu memang harus diupdate oleh admin karena harus menentukan dulu apa sih yang termasuk data sensitif di perusahaan, seperti itu. Ini sebenarnya juga ya dari URL berdasarkan database Pak. Di luar itu sebenarnya terkait malware, phishing, itulah yang akan di-update ya. Nah, karena kalau misalkan terkait data sensitif, sebenarnya kita bisa menggunakan labeling sebenarnya. Nah, labeling ini nantinya kita bisa hubungkan dengan AI untuk label-based policy. Jadi, nantinya kita latih AI yang ada di Google Workspace untuk dia ngebaca, kalau dokumennya seperti ini labelnya apa? Apakah konfidensial ataupun ini public ataupun ini internal. Nah, itu nanti dia bisa secara otomatis melakukan apply. Nah, disitulah nanti
kita bisa menambahkan CEP ini sebagai komponen untuk menjaga datanya. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin sekaligus menjawab ini kali ya, Pak Endri terkait pertanyaan. Oke, salah satunya ini sebentar saya takut kelihatan. Oke, integrasi security header seperti HSTS apakah pengaruh terhadap peringkat? Itu yang pertama, mungkin masih agak nyambung nih ya. Kemudian yang kedua, korelasi dengan UU PDP dengan ketersediaan fungsi-fungsi yang ada di CEP gitu. Mungkin kalau ada boleh bisa di-share linknya. Atau yang ketiga, sebentar. Oke, apakah bisa menggantikan web filter dari firewall gateway dan apakah ada log dan reportnya seperti layaknya firewall? Mungkin itu kalau terkait perhitungan lisensi dan apakah ada trial nanti ada dibantu nih ya sama Bu Fani untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Oke, silakan Pak Endri mungkin boleh dilanjutkan. Oke, yang integrasi security header ya, HSTS. Ini mungkin bisa diperjelas nggak Pak, maksudnya seperti apa? Untuk yang berdasarkan, ini mungkin maksudnya terkait dengan reputasi ininya ya, reputasi website ya, Pak Ilham ini ya. Ini mungkin bisa dibantu Pak untuk pertanyaannya penjelasan seperti apa. Mungkin saya coba geser, ini ada pertanyaan terkait dengan relasi dengan UU PDP. PDP sebenarnya kalau kita bicara PDP, Google Workspace beserta CEP itu memang sudah comply ya dengan PDP, termasuk misalkan untuk gimana caranya data pribadi, baik itu yang berkaitan dengan misalkan nomor KTP lah, kita bicaranya paling mudah nomor KTP, gimana itu tidak terekspos ke eksternal, itu kita bisa menggunakan fitur DLP yang ada di Google Workspace. Tapi kalau untuk yang internal misalkan, nah itu kita baru menggunakan yang CEP untuk kita bisa kontrol browsernya supaya user ini tidak secara mudah memindahkan data yang bersangkutan dengan data pribadi orang nih, baik itu dari sisi copy paste, download, lalu juga printing, itu kan sudah dibatasi semua ya. Bahkan kedepannya sudah ada fitur untuk membatasi screenshot. Nah, saya rasa itu sudah cukup comply dengan apa yang ada di UU PDP. Kalau bisa dicek juga di website Google bahwa sebenarnya Google ini juga sudah comply terkait dengan undang-undang PDP yang berlaku di Indonesia. Apakah Chrome Enterprise ini bisa menggantikan web filter dari firewall gateway? Ya, untuk web filter bisa Pak, karena nanti kita bisa sudah melakukan blocking URL by kategori, dan pastinya setiap hal yang dilakukan di Chrome browser itu akan ada lognya nantinya, jadi itu bisa dipantau juga oleh admin. Nah, kalau terkait lisensinya atau trial, nah nanti akan dibahas oleh rekan saya Fani. Oke, mungkin itu Bu Josephine. Ya, oke. Kalau terkait ini link untuk korelasi dengan UU PDP ini mungkin undang-undang ya. Kalau misalnya ada informasinya mungkin boleh di-share linknya Pak Hendri. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, kita masih open, tapi mungkin kita sambil menunggu gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tadi ada Pak Ali gitu ya, menanyakan kalau lisensinya seperti apa nih ya, gitu ya, untuk Chrome Enterprise Premium gitu. Mas Andri mungkin boleh diberi aksesnya, Mas. Oke, untuk berikutnya terkait informasi kira-kira kalau mau trial seperti apa atau kalau saya berbayar juga bagaimana gitu ya. Nah, ini akan diinfokan oleh Bu Fani dan nanti saya perlu tes nih gitu atau trial mau diskusi lebih lanjut dengan tim Econ gitu ya. Feel free untuk kontak juga nih Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Fani.
Oke, terima kasih Bu Josephine dan juga Pak Endri, Pak Davi untuk penjelasannya. Saya lihat di sini antusias ya Bapak Ibu yang mengingatkan kalau security ini menjadi topik yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Untuk kita bisa menjaga supaya tidak ada data yang bocor dan lain sebagainya. Jadi di sini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanda juga dari Google. Jadi kalau Chrome Enterprise itu ada dua opsi. Yang pertama nih core, ini dia no cost gitu ya. Dan juga ada yang berbayar tadi ya, Chrome Enterprise Premium, yang dimana dia sudah dilengkapi dengan tambahan fitur-fitur yang tadi dijelaskan seperti malware deep scanning, kemudian ada data loss prevention, sama ada context aware access yang sudah diterapkan di Chrome gitu ya. Jadi ini yang tadi kita bahas lebih detail untuk fitur-fiturnya itu yang di Chrome Enterprise Premium. Dan di sini untuk model licensing-nya itu dia per user per bulan. Jadi sama seperti Google Workspace, tapi ini add-on-nya gitu ya, Bapak Ibu istilahnya. Gitu. Jadi nanti untuk add-on-nya sendiri itu nggak harus semua usernya di add-on, tapi bisa beberapa user aja. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pakai di company cuma beberapa user aja gitu ya. Nanti bisa ditambahkan dengan license ini dan hitungannya per user per bulan gitu. Jadi nanti sama seperti Google Workspace juga dia bisa kontrak gitu ya, kontrak 1 tahun, bayarnya bulanan ataupun 1 tahun langsung gitu. Jadi dan di sini pun $6 ini masih list price. Kita menawarkan nih special promo bagi Bapak Ibu yang join di webinar ini untuk mendapatkan diskon 20% dan juga free assessment untuk security-nya nih Bapak Ibu. Jadi sejauh ini apa saja yang sudah digunakan, statusnya seperti apa, itu nanti kita akan bantu assessment security-nya, dan juga diskon 20% ini berlaku dengan minimal order 100 license gitu Bapak Ibu. Jadi kita juga open ya Bapak Ibu kalau misalnya tertarik untuk trial dulu, misalnya nih ada yang sudah pakai Google Workspace atau sudah pakai Google Workspace dan Chromebook atau Chrome OS gitu ya, nanti kita bisa coba lanjutkan ke trial Chrome Enterprise Premium ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba experience-nya, bisa coba-coba use case-nya yang Bapak Ibu mau terapkan gitu ya. Jadi nanti bisa lebih jelas juga fitur-fitur dari Chrome Enterprise Premium juga. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nanda juga, jadi tadi kan ada roadmap ya yang disampaikan, jadi Bapak Ibu di sini beruntung ya dapat informasi lebih awal nih terkait roadmap yang akan ada di Chrome Enterprise Premium nanti. Jadi Chrome Enterprise Premium ini akan selalu terus diperbarui dengan fitur-fitur yang lebih lengkap tentunya dan juga lebih menunjang di sisi security-nya juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik nih buat trial atau mungkin tertarik buat mulai coba gitu ya untuk Chrome Enterprise Premium ini, bisa langsung scan barcode di sini, ini langsung connect ke WhatsApp saya gitu ya. Jadi nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut untuk konsultasinya atau untuk trialnya atau untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bisa kita diskusikan gitu kurang lebihnya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Josephine. Oke, thank you Bu Fani. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti kepengen tahu dulu gitu ya, diskusi dulu dengan tim kami, kira-kira kebutuhannya seperti apa, kemudian apakah sebenarnya solusi ini itu bisa membantu gitu ya, atau mungkin nanti ternyata ada solusi yang lain gitu yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu. Feel free boleh kontak ke Bu Fani atau mungkin kalau Bapak Ibu di sini sudah pakai Google Workspace gitu ya, terus sama Econ gitu ya, Google Workspace di Econ, boleh kontak juga ke tim Econ yang lain nanti biar diatur gitu ya untuk bisa bertemu dengan tim kami, Pak Endri atau Pak Davi gitu ya. Untuk pricing ini boleh di-scan Pak Ande, scan me itu nanti akan langsung kontak mungkin, atau Bu Fani boleh diketikkan nomor handphonenya gitu ya di kolom chat, jadi mungkin bisa di-save juga nantinya. Oke, sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan, sekarang tadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form, terima kasih atas feedbacknya gitu ya. Semoga dari feedback atau masukan Bapak Ibu itu akan membantu memperbaiki setiap kegiatan, materi, ataupun topik-topik yang akan kita bahas untuk webinar ataupun offline event kami gitu ya. Oke, sambil menunggu sebelum kita akhiri, mungkin kita akan undi nih. Kira-kira sudah ada berapa orang ya, Bu Christine?
Sudah ada 28 nih. Oke, boleh di-show-kan Bu Christine, kita akan undi ya, 28 orang. Wah, ini udah masuk nih ya. Oke, mungkin ada beberapa ya, kok Bapak Ibu kemarin sudah menang, wah berarti ini menang lagi gitu ya. Oke, kita akan undi 3 orang dari 28 ini ya, yang sudah register, yang sudah mengisi feedback formnya. Naik sedikit, Christine, lagi. Oke, ya, oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, oke, selamat Pak Fahrizal. Yeay, oke, sip. Oke, sekarang kita yang kedua. Oke, siapa ini? Oke, selamat Pak Hendra Pasaribu. Wah, ini Ustaz terakhir nih ya, terakhir nih. Oke, silakan. Wah, ternyata ini kayaknya orang pertama yang isi feedback form ya. Wah, selamat Pak Saiful Amri. Oke, nanti untuk bapak-bapak yang menang kali ini, bapak-bapak semua ya. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk proses pengiriman swag atau merchandise dari Econ ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi webinar kita hari ini, saya boleh izin untuk open kameranya. Kami ingin foto gitu ya untuk sebagai dokumentasi kita gitu. Oke, boleh dibuka kameranya. Oke, sudah siap? Oke, siap ya. Sebentar. Oke. 5 detik lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya udah siap ya. Jangan lupa pasang smile-nya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau kemarin sudah dapat informasi gitu ya terkait salah satunya webinar kita hari ini tentang security. Besok di jam yang sama kita juga ada webinar terkait Soho CRM. Nah, mungkin ini bagi Bapak Ibu kalau timnya boleh di-share nih ke divisi kayak sales marketing gitu ya. Kalau ingin tahu gimana caranya memanage data-data sales gitu ya untuk kayak kontak, prospek, list, dan sebagainya. Nah, kita ada topik pembahasan tentang Soho CRM besok jam 10. Silakan masih open registration-nya. Kalau mau mendaftar, silakan mendaftar. Nanti kita akan invite untuk link meeting-nya kembali. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Semoga informasi terkait security untuk protect web browser di tempat Bapak Ibu bermanfaat, dan apabila nanti ingin diskusi lebih lanjut, silakan feel free untuk kontak ke tim Econ. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi Pak, Ibu.